bagian-bagian saya diambil sama dia. Karena kebetulan abang kan paling gede, sehingga semua usaha kan abang yang urus. Terus, sudah kita dapat. Astagfirullah, jadi abang gitu ya? Iya. Akhirnya anaknya juga telepon, dikasih tahu sekalian. Anaknya juga dikasih tahu. Akhirnya apa? Lengkap. Dia sudah cerita pada istrinya jadi benci. Anaknya yang lagi sekolah baik-baik jadi benci. Akhirnya setan tepuk tangan. Lo masuk neraka sama istri ente, sama ente dengan apa? Dengan dendam. Itulah yang kita dendam tadi. Padahal dia seperti ahli surga. Makanya hati-hati kalau ada orang berbuat jahat kepada anda, memang dia jahat, akan tapi jangan-jangan jahatnya dia umpannya setan untuk menyulut emosi anda sehingga anda menjadi pendendam, lalu anda masuk neraka. Hati-hati. Makanya sekarang sudah kita mau kembang, kita bikin kita ejek itu setan. Kita pastikan hari ini, detik ini, anda harus bisa mendoakan orang-orang yang jahat kepada anda. Jahat pada pribadi ya, bukan pada agama. Yang kepada agama marah, nggak bisa. Al-Quran diganggu marah. Pribadi, uangku diambil, kita dicaci, dia Allah difitnah, anda bisa membalas dengan kebaikan. Itulah kelebihan anda. Harus bisa malam ini kita selesaikan, karena kita ingin maulidan, kita ingin melahirkan Nabi pada diri kita, kita ingin melahirkan Nabi dalam hati kita. Ayo kita tumbuhkan makna kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad. Pulang ke rumah, ambil kertas, cari siapa-siapa yang kurang ajar, tapi judulnya yang baik ibu bapak, jangan judul jelek, nanti ketahuan anak kita, malu kita. Judul orang-orang baik yang harus aku doakan, padahal dia orang enggak, kalau orang jahat. Sampai itu nanti menjadi kebiasaan anda, kalau ada orang jahat anda mesti berikan kebaikan. Makanya kami ingatkan, kalau ada seorang baik, ulama atau siapapun, kok tiba-tiba memberikan hadiah sesuatu kepada anda, itu jangan GR dulu. Bisa jadi memang anda orang baik, layak diberi hadiah. Bisa saja anda itu telah bikin kesel, kemudian dia itu memerangi kekesalannya biar nggak dendam, anda dikasih hadiah. Ini orang kurang ajar banget ya Allah. Hati-hati, jangan GR. Karena ulama-ulama kekasih Allah itu nggak ketahuan apakah dia itu dendam sama kita, marah sama kita, atau dia cinta. Sebab marahnya pun tampak cinta. Sebab kau punya prinsip, kehebatan seorang manusia adalah menyembunyikan kefakirannya, menyembunyikan dendamnya, kemudian menyembunyikan kesusahannya. Dan dia sembunyikan susah, makanya nggak pernah gampang ngeluh-ngeluh, nggak ada, ditahan sendiri antara dia dengan Allah. Makanya biarpun dia fakir, nggak ngerengek. Ya Ustadz kok gayanya menampakkan kefakiran, dia cerita, aduh rumahku bocor, mobilku macet, ini ada Ustadz apa gitu. Gampang mengadu tentang kefakirannya. Tadi lihat, bisa menyimpan dendam sehingga menjadi hilang. Dendam ada, bohong kalau mau ada. Dendam ada, cuman kehebatan kita memerangi dendam menjadi kebaikan. Karena hebat, kalau kita memberi dengan cinta mah enteng, pahalanya gede. Tapi ternyata di saat kita bisa berbuat baik dan memberi atas dasar dendam tadi, maka lebih gede lagi. Karena apa? Kita merangi hawa nafsu kita. Bayangin dulu bu, kurang ajar dia menfitnah, menggunjing, ngambil duit. Bisa enggak ibu bapak doain dia dengan doa kebaikan? Orang Aceh jujur nggak bisa jawab. Di tempat lain ada bohong bu, langsung ngomong bisa. Bohong ente, kok gampang bisa? Enak bohong, nggak dengar ceramah kayak tadi. Oh, orang-orang ajar sama kita kata doain dengan doa kebaikan, ini gimana ya? Berat ya? Jahat dia, pinjam duit nggak balik-balik dia. Menfitnah lagi, dicari susah, malah mau adu domba. Gimana kita doain dengan doa kebaikan? Susah atau berat? Susah. Baik. Karena kita akan membersihkan hati, maka perlu proses. Operasi berat. Membersihkan kotoran dalam hati perlu operasi berat. Ibu-ibu yang solehah, bukan anda yang lain deh, lagi mengandung besar, mau melahirkan, cuman kata dokter, ibu nggak bisa ngelahirin normal, harus pakai operasi sesar.
Apakah saking girangnya ibu langsung ngomong, sudah dokter robek aja nggak pakai obat bius? Nggak bisa, harus pakai obat bius. Nah, makanya kalau dia ada ngomong bisa operasi berat, kok langsung ngomong bisa, saya belum ngasih obat bius. Saya belum ngasih obat bius kok ngomong bisa-bisa, pasti bohong dia. Mau dikasih obat bius, Bu? Mau dikasih obat bius? Anda kalau sudah nonton obat bius dari saya, Anda pulang doain orang dengan gampang. Amin. Jamin deh. Obat bius Anda minum habis ini, Anda pulang doakan orang kurang ajar mah gampang, enteng. Kalau ternyata kok nelan obat bius yang saya berikan kok masih nggak bisa, sudahlah, obatnya cermin nanti terakhir. Ambil cermin lalu Anda tunjuk, dasar kau Abu Jahal, gitu saja. Obat biusnya yang pertama, ibunda yang solehah, adikku yang solehah, ayahanda yang soleh, adikku yang soleh. Obat biusnya dari baginda Nabi. Ini kami sebar kemana-mana obat bius ini, saya telan dan mujarab bagi saya mudah ada pengaruhnya obat bius ini. Adalah hadis baginda Nabi, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhil muslimi ala dharri ghaibi illa wa qala al-malaku wa laka bimithli." Tidak ada seorang mukmin yang mendoakan orang mukmin lain yang saat orang mukmin lain itu tidak ada di hadapannya, termasuk di dalamnya lagi bermasalah. Kalau ada orang doakan saudaranya yang bermasalah dengannya, temannya yang bermasalah dengannya, maka yang mendoakan tadi langsung didoakan malaikat, walaka bimithli, kamu dapat duluan. Ulama mengatakan apa? Ini doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, yaitu dengan cara doa mendoakan orang lain. Kalau kita mendoakan orang lain, apalagi orang itu kurang ajar sama kita, lebih cepat dikabul untuk kita. Makanya yang jomblo-jomblo itu doain jomblo lainnya. Doain jomblo lain, ya Allah. Tidak usah doa, ya Allah semoga segera kau kirim jodoh kepadaku. Kelamaan tuh egois doanya. Ya Allah temanku itu, ya Allah semoga cepat jodoh dia, ya Allah. Saya baru doain orang lain. Malaikat menjawab, walaka bimithli, cepat nikah. Makanya pada terlambat nikah doanya salah tuh. Ini mujarab doa ini. Dan dikatakan para ulama, ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat mudah dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan orang lain. Dan ini mujarab. Dan ini saya amalkan. Makanya saya sedang ada ini Allah ta'ala doa insyaallah. Pokoknya kalau ada orang ganggu kita, cuman nggak ada yang ganggu, jadi pusing gitu. Kalau ada orang bilang lagi ganggu kita, ini pulang, alhamdulillah ada yang kurang ajar sama saya ini. Awas nanti malam itu, ya Allah semoga rezekinya banyak, istrinya tambah cinta, anaknya soleh-solehah. Kalau awal-awal Bu, Pak, kalau awal-awal lagi baru dalam obat ini masih ada pengaruh obatnya tuh belum terlalu kuat, jadi masih gini-gini doanya, ya Allah semoga, masih kalau disopeng jelek banget deh. Cuman gak apa-apa, latihan. Anda harus berani berlatih mulai malam ini. Kalau Anda pengen dikabul doa Anda, sudah ada, jangan ribut-ribut, jangan nunggu nanti umroh di depan multazam. Betul, umrah depan multazam, umrah apa? Doa depan multazam dikabul oleh Allah. Tapi kalau hatinya penuh dengan kebencian, ayo. Tapi ini doa ini sangat mudah dikabul oleh Allah dengan cara mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Pastikan Anda doakan, mumpung ada kurang ajar padaku, ya Allah. Ya Allah semoga rezekinya banyak, ya Allah. Semoga kalau dia punya utang segera terbayarkan. Berarti tahu Anda punya banyak utang. Jadi doanya seperti itu. Doain pokoknya, doain. Dan itu bicara Bu, dan kita perlu mengamalkan. Saya ngamalkan itu. Sehingga sudahlah malas kita doain jelek, takut. Dalam riwayat kalau orang doain jelek kepada seseorang, itu doa itu naik turun lagi. Kalau memang doa itu pantas untuk orang itu, akan kena orang itu. Kalau tidak dikembalikan ke kita yang doa, kan rugi kita doain jelek. Sudah mulai masuk obat biusnya? Lumayan, sudah ngerasa, sudah mulai bisa doain ya. Itu Bu, tetangga tuh kurang ajar tuh. Terus sudah begitu ahli maksiat lagi kayak tadi yang pertama masuk soalnya. Doain dengan doa kebaikan. Inilah ilmu yang harus kita ambil hari ini. Kita perlu membangun cinta itu, keindahan dalam sesama.
Nggak perlu deh dendam, nggak ada guna. Kemudian terakhir di obat biusnya, barangkali memang anda ini terlalu kebal banget, jadi perlu obat biusnya perlu dosis tinggi, saya kasih dosis banyak. Bayangkan ibu nanti di saat kita dibangkitkan di padang mahsyar, ternyata di saat seperti itu ada yang menyeru, Allah menyeru langsung, dan yang mendengar adalah orang-orang khusus. Apa seruan Allah? Seruan Allah itu begini bunyinya dalam hadis qudsi, ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang waktu di dunia dulu hidup dengan cinta, nggak pakai benci-bencian deh. Kalau benci diperangi. Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta, al yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan dan payung kecuali perlindungan dan payung dari Allah. Yang katanya padang mahsyar mengerikan dahsyat, ternyata bagi orang yang di dunia hidup dengan cinta akan terasa tidak menakutkan lagi, mendapatkan payung dari Allah. Kemudian setelah itu disuruh pergi ke telaga Nabi, kemudian meluncur ke surga laksana kilat. Sampai dikatakan mabainal dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar itu sambung sedikit lagi. Sementara orang lain yang pendendam, membenci dan nunggu lama sampai ribuan tahun. Makanya di saat kami dengar kisah ini, kami ingat kisah di dunia saat ini, yaitu Anda pernah tidak dengar begini Bu, kalau ada orang marah begini, demi Allah aku tidak rela, akan aku tuntut nanti di akhirat. Pernah dengar? Wah serem banget orang itu. Batal jadi menantu. Serem Bu, dendam begitu. Demi Allah, kalau lagi marah, demi Allah aku tidak rela, aku tuntut nanti di akhirat. Wah, dendam kok sampai gitu. Naudzubillah, kalau memang ada di antara yang hadir pernah ngomong gitu, tobat. Hari ini selesai, jangan pakai ngomong gitu aja. Itu loh, bahkan kadang Bu, dendam itu dipelihara. Kalau ada temannya ngomong jelek gak enak, lalu hatinya sakit, di WhatsApp dikasih bintang biar nancep, ajib, dihapuslah, dikasih bintang. Allah, dihapus. Tidak, saya tidak boleh dendam, tidak boleh dendam. Nah, orang pendendam ngerti. Nah, ternyata siapapun yang berbuat zalim akan dibalas oleh Allah. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat akan diberesin. Sehingga sampai ayam jago yang zalim, nanti yang jago yang dizalimi diizinkan bangkit untuk membalas, kemudian setelah itu mati lagi. Tapi kalau manusia enggak, melanjutkan perjalanan di padang mahsyar sampai Shiratal Mustaqim, sampai masuk neraka atau surga. Jadi semua berbuat zalim diizinkan. Saya bayangin diri saya sendiri, gak usah orang lain. Di saat saya marah di dunia, saya gak terima, saya tuntut di akhirat, diizinkan. Hei ya, tuntut tuh orang, tuntut dia. Dia dulu mengambil duitmu, dia nyacimu, dia menguncingmu. Wah, baik ya Rob, akan aku tuntut dia. Kau dulu nguncing aku ya. Kau, diizinkan. Beres. Noleh saya. Rombongan ini sudah hilang. Rombongan orang yang saling mencintai sudah masuk surga. Saya ribut ngurusin dendam saya. Setelah itu saya mikir, nggak mau ketinggalan di padang mahsyar mengerikan. Lebih baik saya maafkan waktu saya di dunia ini, nggak usah nanti di akhirat. Maka saya katakan kepada siapapun, kalau ada yang jahat sama saya, urusan pribadi saya, ambil hak saya, mencaci saya, menfitnah saya, menggujing saya, sudah saya maafkan. Yang dulu dan yang akan datang. Selesai, saya nggak mau ngurus. Yang penting saya maafkan, selesai. Tidak mau saya mencaci akhirat. Saya tidak ketinggalan. Bisa ibu kayak gitu ya? Bisa. Sudah mantap ya bagiannya. Sudah mantap. Kalau ternyata bagian ini tidak bisa, keputusan menyerah. Tapi ambil cermin. Ambil cermin selesai, langsung ada tunjuk-tunjuk dasar Abu Jahal, dasar Nabi, dasar Fir'aun, tidak bisa. Orang kok tak hati kayak begitu, kalau Nabi Muhammad gak tersentuh hatinya. Inilah yang perlu kita hati kita saat ini. Silahkan Nabi jangan didendam dia, kalau dia salah kita maafkan. Kalau nggak benar, ayo kita luruskan. Kalau dia salah kita maafkan.
Bukan salah pada Allah ya, kalau kita tobat masing-masing urusan kita. Kalau ini kita pakai tidak akan kebayang kakak adik rebutan waris. Gak akan kebayang seorang anak durhaka sama ibunya. Gak akan ada suami ongkang-ongkang gak cari duit kerjanya minta ke sini. Gak akan bayang. Gak akan kebayang seorang suami berani marah-marah mencari istri yang melahirkan 6 anaknya. Gak akan kebayang seorang istri berani tolak pinggang gara-gara uangnya suaminya kurang. Gak ada. Kenapa hatinya sudah benar? Tapi hari ini Masya Allah problem umat ini banyak. Ternyata permasalahannya satu tadi, hatinya tidak dibenahi. Kalau suaminya kok dimarahi, dimusuhi suaminya, istrinya yang melahirkan 6 anak, 7 anak melahirkan, kadang dicaci, kadang dipukul dan sebagainya. Saya nggak kebayang kalau ada seorang laki-laki mukul istrinya, tidak tahu otaknya dari mana itu. Gak kebayang juga seorang perempuan tolak pinggang depan suaminya, itu apa yang dicari di balik itu semuanya? Dendam yang dipelihara. Nah inilah belajar kita hari ini. Ingat pungkasannya, jangan mencari kesalahan orang, tapi cari kesalahan dirimu. Ceramah ini untuk aku, jangan ceramah ini untuk orang lain. Aku yang ngomong, Anda yang dengar gak usah ngomong. Iya betul, suami itu pendendam. Enggak, Anda saja dulu, jangan ngurusi orang lain. Anda istriku pendendam. Enggak, kamu, Anda. Kita belum belajar. Sehingga pulang kita ke rumah kita adalah dengan penuh, dengan harapan, dengan hati yang lapang, sudah bisa memaafkan, belajar paling tidak. Biarpun katanya orang lain sampai orang-orang dulu sampai 20 tahun, tapi kami tak pada Allah semoga sehari 2 hari sudah beres, sehingga kita enak, tidak ada dendam, indah kepada sesama. Inilah yang perlu kita hadirkan dalam perayaan Maulid Nabi saat ini. Insya Allah jelas ya, hadirkan Nabi di setiap umatnya. Pandanglah umat Nabi seperti Anda melihat Nabi. Sehingga kalau Anda sudah melihat umat Nabi kayak melihat Nabi, Anda nggak akan berbuat zalim kepada mereka. Problem kita ini zalim. Kalau Anda tahu sang pembeli ini umat Nabi, Anda nggak akan membohongi dia. Timbangan nggak akan Anda bohong, dan Anda tambah, ada kurangi. Karena permasalahan adalah hati dengan umat Nabi sudah tidak punya kasih sayang. Problem besar bagi kita semuanya. Ini saja, tapi semuanya harus insyaf. PR ke rumah masing-masing, ambil kertas, tolong cari orang yang paling kurang ajar, dan juga ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, anak-anak kita latih. Serius, ini harus kita latih. Misalnya, jika ada sesuatu yang menjadikan anak kita bakal menjadi pemarah, pendendam, langsung kita redam hari itu. Contoh, saya datang ke sini lihat sapi liar, ya, sapi liar. Bayangkan, sapi tetangga, Anda punya kebun, ada sayur dan sebagainya. Pak taunya seenaknya sapi tetangga masuk kebun Anda, sayur habis. Anda mungkin marah. Anak Anda dengar juga, wah bakal marah juga anak saya. Panggil saja semuanya, anak-anakku semuanya, yuk minum teh yang enak sama abah. Kamu dengar apa? Nah, tadi sapi tetangga, oh iya bang, sapi tetangga tuh gimana makan sayur gini-gini. Ayo, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain? Ya Allah, semoga tetangga yang sapinya makan sayur semakin kaya ya Allah. Sapinya terjaga ya Allah. Rezekinya semakin banyak ya Allah, sehingga bisa buat paker ya Allah. Dan ya Allah beri doa kebaikan. Ya Allah, jangan sampai saya marah dengan dia ya Allah. Jangan sampai saya marah dengan dia ya Allah. Anaknya mikir, apa kok doanya gini? Sebab kalau kita biarkan dia bisa dendam sama tetangga, dendam itu benihnya dari awal. Tolong, mohon maaf, anak tiri, atau mohon maaf ini, jika ada seorang anak kakak adik yang beda ayah atau beda ibu, beda ayah misalnya, beda ibu, mohon maaf, hati-hati. Ada seorang laki-laki punya istri, punya anak, kemudian meninggal dunia,
Atau masalah kita contoh aja, istri yang meninggal dunia lalu menikah lagi dengan istri yang berikutnya punya anak, maka kami sampaikan kepada ibu yang punya anak ini, jika engkau mengajari anakmu benci kepada abangnya, berarti kamu potensi punya anak ahli neraka. Apalagi kadang ibunya ada, mohon maaf, yang suaminya menikah dengan istri dua. Kadang ini, makanya sebab-sebab harus kita lacak sampai pagi nih kalau melacak nanti. Kadang istri yang kedua atau istri pertama pokoknya ngajari anaknya membenci, bukan benci ibunya saja, membenci seadiknya. Diajari nggak baik, ini ada yang terjadi begini. Maka sering kami sampaikan, hei ibu, jika engkau ajari anakmu membenci saudaranya yang seayah, maka sebetulnya kau telah meracuni anakmu. Dia akan menjadi ahli neraka, hidupnya akan jadi pembenci. Dialah yang bakal perebutan waris, yaitu anakmu ahli neraka. Maka istri yang seorang ibu yang hebat akan mengajari anaknya dengan kebaikan. Selalu ajak, nah memang abangmu ibunya bukan aku, tapi ayahnya adalah ayahmu. Kamu harus sayang ke dia. Terus tanamkan semacam ini. Terus, maka di saat dia bisa saling mencintai, kita mati aman anak kita. Cuman banyak ibu bodoh, bapak bodoh juga ada, diajari musuhan. Sehingga ini yang bahaya banget, ini sering kita temukan. Sehingga sama abangnya tuh gak mau tegur sapa, karena apa? Hanya beda ibu. Bapaknya sama, ujung-ujungnya betul rebutan waris. Naudzubillah. Ini harus kami lacak hal-hal semacam ini, kayak masalah rebutan waris dan sebagainya, memicu. Sehingga gara-gara, mohon maaf, apalagi misalnya istri kedua misalnya kurang mendapatkan hak yang sama. Sebetulnya ini ada istri kedua, mohon maaf ini adalah contoh saja. Istri kedua tidak mendapatkan hak yang sama sebenarnya karena komitmen, tidak tahu karena apa. Itu diajari, kamu tahu tidak? Aku tidak pernah dikasih oleh ayah. Diajari benci sama ayahnya juga. Wah, ini namanya pengen masuk neraka semuanya. Jadi kami sampaikan, hei ibu, kalau anda punya anak, pastikan anakmu itu baik sama saudaranya, biarpun beda ayah atau beda ibu. Ini termasuk yang harus kita hadirkan, kebencian, permusuhan yang ada. Sehingga ini bapaknya sama, seolah-olah nggak dianggap, hanya dianggap anak ibunya. Sering kita dalam pertanyaan di pas WhatsApp, pertanyaan kita, bu, bapak, pertanyaan sering seperti itu. Bu ya, abang saya seayah itu menganggap kami tidak ada, hanya gara-gara ibu saya nikah dengan dia nggak pakai surat nikah. Terus ya sudah bu ya, saya harus sabar karena saya tidak mendapatkannya. Waduh, ini kacau ini. Berarti abangnya ahli neraka. Apa yang terjadi? Benci sang adik pada abangnya. Apa mau surga mana setelah itu? Hati-hati, wahai para ibu, ajari anakmu untuk mencintai saudaranya. Anda akan sukses. Termasuk mohon maaf yang suami cerai, mantan suamimu, hei istri, mantan istri, tolong jangan ajari anakmu bermusuhan dengan ayahnya. Kadang seorang ibu berkata, tahu nggak ayahmu tuh? Ayahmu tuh, betul. Tapi ibu yang baik, biarpun ayahnya jahat bener, sayang, aku memang sudah pisah dengan ayahmu, tapi ingat, aku adalah ibumu dan dia adalah ayahmu. Kalau kau baik sama ibu tapi nggak baik sama ayah, ibu juga tidak senang. Ayahmu memang sudah tidak ketemu, tidak dengan ayah ibu, tapi ayahmu tetap ayahmu. Ingat tak ya? Kalau kau bisa bekti pada ayahmu, aku bangga. Gitu dong, enggak, belajar. Tahu nggak? Kayak grup-grupan, kayak pemain bola. Tahu nggak? Grup B, anaknya dua, satu kesini, satu sini, diajak berantem. Tahu nggak ayahmu tuh? Dari dulu. Hati-hati. Jadi gak ada broken, sehingga dalam Islam imsak mabru atas rebe ihsan, perpisahan dengan baik, nggak boleh saling baik. Biarpun seandainya bapaknya nggak benar, cuma dikasih tahu, cuman sayang, kalau kamu baik sama ayahmu, kirim duit saja, duit dari ini, kau kirim ke dia, hadiah. Karena apa? Kalau ketemu ayahnya jahat, ngajari nggak benar, nggak bertemu boleh, tapi jangan ngajari benci. Banyak kalau kita lacak sebab-sebab ini banyak sekali. Insya Allah ketemu lagi waktu. Tolong semuanya mencermati sebab-sebab kita bermusuhan, hendaknya harus kita waspadai. Sebab anak kita bermusuhan harus kita waspadai. Di antaranya lagi apa?
Ibu bapak tidak adil kepada anak. Kalau sudah anaknya paling disayang, apalagi harapannya nanti kalau tua aku tinggal bersamamu, waduh, anak mama. Terus yang lain sampai kalau pengen sesuatu ngomong, sudah lewat hati aja deh. Kalau lewat dia pasti langsung didengar. Kalau kita enggak, sampai tenggorokan putus nggak kira dinner sama ayah. Lewat adik, betul. Giliran bapaknya mati, ngomong apa kok bapak sudah mati, gitu loh. Gara-gara nggak adil orang tua. Orang tua jangan sampai tidak adil. Di sisi lain, jangan sampai ada anak berani berkata kalau bapaknya tidak adil, sama ibunya tidak adil. Hati-hati. Kenapa? Bisa jadi memang belum adil, bukan tidak adil. Sebelumnya sudah disiapkan, maka ada anak kurang ajar sama bapaknya. Sudah bapaknya tidak adil, bapakku tidak adil. Jangan, Anda anak jahat. Biarpun seandainya ternyata ayahnya benar-benar tidak adil, ingat, diberikan kepada siapa? Diberikan kepada saudaramu. Dia adalah saudaramu. Niat hitung-hitung sedekah, jangan menjadi kebencian. Itulah yang kami maksud. Setan itu menanamkan kebencian dengan bermacam-macam cara, sehingga gara-gara bapaknya tidak adil, dia marah sama bapaknya. Gak cukup, sama adiknya pun bermusuhan. Hancurlah hidup, seperti yang kita sebutkan pada saat ini. Hati-hati, kalau menemukan ayah terlihat tidak adil, jangan anggap tidak adil. Tapi ingat, sebagai orang tua, awas, harus adil. Dalam pemberian harus adil. Cuman adil itu sesuaikan dengan umurnya. Bukan lagi bagi duit, anak umur 1 tahun kasih pegangi 10 juta, yang gede 10 juta, 10 tahun 10 jam, anak kecil buat main-main. Jadi dikerentahkan, bahasa Jawa, diatur tentang cara hidup mereka. Itu adil. Banyak kisah-kisah tentang sebab-sebab problem-problem permusuhan ini, termasuk diantara apa? Pemilihan 01, 02. Padahal yang 01, 02 sudah besanan, rakyat masih berantem. Kadang begitu. Sampai makanya ini sudah biasa berantem di dalam dunia perpolitikan itu. Sudah berantem gara-gara, kalau gara-gara pemilihan presiden berantem, gubernur berantem, bupati berantem. Ketahuilah ternyata waktu pemilihan pengurus masjid berantem juga. Memang dasar manusia sudah nggak bener dia. Bukan karena urusannya pilihan presiden, enggak, hati busuk. Pilihan ketua masjid berantem. Kalau kita baca lagi, di rumah ternyata senang berantem sama istrinya. Dasar orang nggak bener, itu bukan Anda. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah, agar kami bisa berkasih sayang kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah, jadikan mata kami mata yang penuh kasih, sehingga mata kami bisa memandang hamba-hambamu dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan merendahkan ya Allah. Maka kami mohon di antara tetangga kami, masyarakat kami, keluarga kami, jika ada di antara mereka ya Allah yang masih sering tercebur dalam kehinaan dalam kehinaan kemaksiatan ya Allah, kami mohon ampuni mereka ya Allah, dan angkat derajat mereka, ampuni dan bencikan kepada kehinaan. Kami mohon jauhkan kami semua ya Allah dari segala dosa ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah berikan kesadaran ya Allah, dan ampuni dia ya Allah, dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum. Dan kami mohon buka pintu halal untuknya ya Allah, dan jauhkan kami dari menggunjing pezina. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari makan riba ya Allah, jauhkan kami dari riba. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir ada yang masih berurusan dengan riba, kami mohon wahai dari wahai yang Maha Kasih, mudahkan mereka untuk mendapatkan harta rezeki yang halal tanpa riba dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan salat. Tetangga-tetangga kami jauhkan dari meninggalkan salat. Jika ada di antara mereka yang pernah meninggalkan salat, kami mohon ampuni dia ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, jangan hukum dia ya Allah, berikan kesadaran dan jadikan ahli salat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, jauhkan kami dari perselisihan dalam rumah tangga kami. Jika ada di antara yang hadir ya Allah yang rumah tangganya tidak indah dan tidak harmonis,
Akan tapi mereka telah mendatangi tempat mulia saat ini Allah. Kami mohon berikan ke hati mereka kasih sayang, sehingga mereka bisa berkasih sayang dengan pasangannya ya Allah, sehingga hidup mereka setelah ini semakin indah ya Allah. Ya Allah, kami tidak rela jika ada hamba-hambamu yang menghadiri acara mulia seperti ini lalu bermusuhan di dalam rumah tangganya. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris yang saat ini sering terjadi. Kakak adik bermusuhan gara-gara waris ya Allah. Dialah angin neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon jika di antara yang hadir ada hamba-Mu yang masih berebut waris, kami mohon malam ini Allah lembutkan hati mereka, jadikan mereka setelah ini menyelesaikan urusannya dengan saudaranya dengan kasih sayang dan cinta ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka gara-gara perebutan waris. Kami mohon ya Allah, yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, berkailah pesantren ini Allah, berkailah pesantren ini, berkailah yang mengurusinya, berkailah yang berjuang di dalamnya. Berikan kepada semua yang berjalan di dalam segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Engkau Maha Tahu ya Allah. Dan dikirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Allah yang bisa berjuang di tempat ini Allah, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah, jangan tinggalkan kami. Yang sempit rezeki lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal dan berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon jauhkan negeri ini, tempat ini dari segala malapetaka lahir batin, dunia dan akhirat, dan dunia dan akhirat. Dan kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, ampuni dosa-dosa kami ya Allah yang amat banyak, yang kami tidak akan mampu menghitung-hitungnya, dan Engkau Maha Tahu. Sesaat dosa dengan mata kami ya Allah, mata kami sering melihat yang haram. Engkau Maha Tahu ya Allah, mata kami sering melihat yang haram. Dari mata inilah ya Allah akan merusak hati kami ya Allah, syahwat kami, keadaan kami. Maka kami mohon ya Allah, ampuni dosa mata kami ya Allah. Sungguh dengan dosa mata ini sangat cukup jika Engkau ingin menghancurkan mata kami, tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami ya Allah. Ampuni dosa mata kami ya Allah, sebab kekotoran mata kami ada di mana-mana. Sesaat ada di handphone yang kami pegang, sesaat di laptop yang Kau berikan kepada kami, sesaat di layar televisi ya Allah. Jauhkan mata kami dari melihat yang haram ya Allah. Ampuni mata kami ya Allah. Ampuni mata kami ya Allah. Ampuni mata kami ya Allah. Telinga kami ya Allah, lisan kami, anggota tubuh kami, syahwat kami. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dendam kepada siapapun ya Allah. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, nyakiti kami, zalim, ampuni dia ya Allah. Sungguh kami tidak ingin zalim kepada siapapun ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal dan berkah. Yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang kami, dan kami mohon ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah sebelum Kau ampuni dosa kami. Jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah sebelum Kau ampuni dosa kami. Kami takut di alam barzahmu ya Allah dengan siksa-Mu ya Allah. Kami takut kami tersiksa di padang mahsyar ya Allah. Kami takut tidak mampu menyeberang sirat kalau membawa dosa kami ingin ya Allah. Dan kami sadar dosa kami sangat banyak, tetapi kami mohon ya Allah, kami tahu yakin Kau Maha Pengampun. Ampuni dosa kami, jangan disisakan sedikit pun ya Allah dari dosa-dosa itu. Ampuni seorang tua kami, guru-guru kami, kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, makmurkanlah ya Allah daya-daya pesantren-pesantren para ulama yang ada di kiri kanan pesantren ini ya Allah. Dan jadikan kami dengan mereka hamba saling mencintai karena-Mu ya Allah. Berkailah usaha-usaha mereka dalam berjuang dan dakwah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan
kesehatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullah.